Surabaya macet parah. Puluhan ratusan truk berhenti dan menutup jalan di Jalan Ayani hingga Taman Pelangi Surabaya, Kamis 19 Juni 2025. Aksi demo sopir truk bergerak menuju ke gedung Polda Jatim. Mereka ribuan sopir truk yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur, GSJT. Aksi massa yang menolak peraturan larangan truk odol beroperasi telah membuat lalu lintas macet. Massa datang dari berbagai arah, bergerak berlahan dari Bundaran Waru. Waru tutup total Waru. Waru Medeng tutup total Medeng. Wis, lumpuh total. Lalu menggelar orasi di depan kantor Dishub Jawa Timur. Di lokasi itu mereka menutup ruas jalan Frontage Ayani dengan memalangkan satu kendaraan truk. Akibat aksi tutup jalur, terjadi kepadatan dari Bundaran Waru hingga depan kantor Dishub Jatim hingga sepanjang sekitar 600 meter. Polisi melakukan langkah antisipasi dengan tidak menutup akses Frontage, namun dengan cara rekayasa. Kendaraan yang terjebak di dalam rombongan massa aksi dialihkan kembali ke ruas utama Jalan Ayani. Sesampainya di depan Taman Pelangi, mereka lagi-lagi menutup akses jalan di samping taman sehingga membuat ruas jalan utama dan Frontage padat. Angga Firdiansyah, penanggung jawab demo, mengatakan, massa akan menyampaikan orasi di 4 titik di Surabaya. Antara lain kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur, kantor Balai Pengelola Transportasi Darat, Polda Jatim, dan kantor Gubernur Jawa Timur. Para sopir truk yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur menyampaikan beberapa tuntutan, yaitu, hentikan operasi odol, regulasi ongkos angkutan logistik, revisi Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, perlindungan hukum kepada sopir, berantas premanisme dan pungli, serta kesetaraan perlakuan hukum. Sesuai dengan kesepakatan kita operasi odol yang diselenggarakan pun kita akan nangkeno untuk perwakilan. Silakan ke ketua dengan sopir atau mereka sendiri di pos jaga kebun binatang. Setiba di kantor Gubernur Jalan Pahlawan Surabaya, perwakilan massa aksi ditemui oleh Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur atau Dishub Jatim Yono dan Kabak Bin Ops Ditlantas Polda Jatim AKBP Zain Mawardi. Dalam kesempatan tersebut, perwakilan massa aksi menyampaikan keluh kesah dan tuntutannya. Namun sayang, pertemuan antara perwakilan demonstran dengan petinggi lalu lintas tersebut tidak menemukan titik temu. Dari Dishub dan dari BPTD, mereka masih bersepakat untuk kesepakatan kita yang tahun 2022. Tidak akan ada penindakan, tapi dari pihak Polda yang belum bisa menyepakati kesepakatan tersebut. Padahal waktu di 2022 pihak Polda bertanda tangan dari pihak Lantas untuk tidak ada penindakan terhadap kawan-kawan pelaku odol. Berarti ini tidak ada titik temu, Pak, ya?
Belum ada. Tinggal dari lantasnya yang belum ada. Artinya teman-teman sopir masih berpegang pada keputusan sebelumnya itu? Iya. Kenapa Mas kok masih? Ya kan ada tanda tangannya semua. Kesepakatan Kesepakatan ada tanda tangannya. apa aja itu? Ya terkait tidak ada penilangan, tidak ada penindakan seperti itu. Itu yang kesepakatan di tahun 2022? Iya, mulai tahun 2022. Dishub dan BPDT atau Badan Pengelola Transportasi Darat masih menyepakati tuntutan sopir truk pada tahun 2022 lalu, yakni tidak ada penindakan terhadap pelanggar odol. Namun dari hasil pertemuan ini, hanya dari pihak kepolisian yang menolak kesepakatan itu. Padahal menurut Angga, pada tahun 2022 lalu, Ditlantas Polda Jatim ikut menandatangani kesepakatan untuk meniadakan penindakan terhadap pelanggar odol. Kombes Pol Iwan Saktiadi, Direktur Lalu Lintas Polda Jatim menyatakan, apa yang menjadi hajat para sopir ini kami diakomodir. Sehingga sudah terjadi kesepahaman dan mereka kembali ke tempat masing-masing. Selanjutnya, polisi membantu pengawalan sampai tol agar para peserta aksi dapat kembali ke lokasi masing-masing dengan tertib.